Eh, yang lanjutkan pola untuk tahun ini, forum perangkat daerah sedikit berbeda, di mana tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan terpusat di Bapeda, tetapi sejak tahun ini sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017, jadi forum perangkat daerah dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, untuk itu hari ini kita melaksanakan per perangkat daerah. Jadi hari ini banyak sekali perangkat daerah yang melaksanakan forum. Kemungkinan juga ada beberapa teman, ada beberapa staf di Dinas Pendidikan juga hadir di forum perangkat daerah yang lain, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lain. Jadi Kenten itu mohon dimaklumi karena polanya untuk tahun ini sedikit berbeda. Kemudian yang kedua selanjutnya, forum ini bertujuan sebagaimana Bapak Ibu ketahui adalah untuk menyamakan persepsi kita, menyamakan target atau sasaran yang akan kita laksanakan pada tahun 2023 khusus untuk Dinas Pendidikan. Sebagaimana kita ketahui juga beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melaksanakan maksud saya Bapeda sudah melaksanakan musrenbang tingkat kecamatan. Jadi beberapa aspirasi dari bawah juga sudah disiapkan, sudah diinput juga. Sekarang gilirannya adalah dari kita, dari usulan yang ada di dinas, di mana nantinya usulan ini akan digodok lagi pada saat pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten, yang mungkin pelaksanaannya minggu depan ya Pak Agung, kurang lebihnya. Ya, kurang lebih minggu depan akan dilaksanakan. Jadi untuk saat ini kita khusus melaksanakan forum Dinas Pendidikan di bidang pendidikan. Baik, selanjutnya kita melaksanakan forum ini kembali kita selalu mengacu kepada rencana kerja jangka menengah daerah Kabupaten Badung, di mana di dalamnya tertuang visi dan misi dari Bapak Bupati. Adapun visi dari Bapak Bupati, sebagaimana yang kita ketahui adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan berlandaskan Trihita Karana. Itu visi. Kemudian visi ini dituangkan ke dalam 9 misi, di mana khusus untuk kita di pendidikan, kita mengampu misi kelima, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Jadi itu inti dari tugas kita. Kemudian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan juga sudah tertuang dalam dokumen yang sudah ada, di mana tugas pokok kita adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah. Jadi itu tugas pokok kita. Kemudian fungsinya ada 5, nanti mungkin bisa ditayangkan Bu. Adalah fungsinya, saya ulangi, ada 5, yaitu 1, perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemudaan, dan olahraga. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Yang ketiga adalah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Yang keempat adalah pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan, pemudaan, dan olahraga. Dan yang kelima adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi yang kelima ini luas. Apapun yang ada kaitannya dengan pendidikan, Bapak Bupati bisa menugaskan kepada kita. Kemudian tanggung jawab kita terhadap pelaksanaan RPJM sesuai dengan visi misi tadi juga sudah dituangkan di dalam tujuan RPJM, di mana pada indikator 10 yaitu tentang IPM. Jadi tugas kita adalah meningkatkan IPM, mempertahankan atau minimal
mempertahankan dan kalau bisa kita meningkatkan IPM kita. Kemudian yang sasaran berikut jelas juga tertuang dalam IPM, yaitu meningkatkan kualitas SDM. Dan core bisnisnya adalah terwujudnya layanan pendidikan penduduk usia sekolah. Yang kedua adalah terwujudnya kepeloporan pemuda dan prestasi olahraga. Jadi jelas sekali kenapa saat ini KONI juga kita libatkan di sini. Kebetulan hadir langsung di sini. Selanjutnya dasar hukum dalam pelaksanaan ini, dalam pelaksanaan forum perangkat daerah ini mungkin tidak perlu saya sampaikan detail. Tadi sudah sepintas saya sampaikan adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017. Itu dasar hukum pelaksanaan dari forum perangkat daerah ini. Kemudian untuk tahun 2023 Kabupaten Badung melalui Bapeda juga sudah menyusun tema pembangunan untuk 2023. Jadi bedakan antara visi misi dan tema. Setiap tahun yang dituangkan dalam RKPD itu selalu ada tema. Jadi tema untuk tahun 2023 adalah perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Jadi itu tema yang akan kita laksanakan pada tahun 2023. Tema ini dituangkan lagi ke dalam prioritas pembangunan tahun 2023, di mana ada 9 prioritas dan kita ada di prioritas kedua yaitu kesehatan dan pendidikan. Yang baca saja yang lengkap adalah yang pertama adalah prioritasnya adalah pangan, sandang, dan papan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Yang keempat adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima adalah pariwisata. Kemudian yang keenam infrastruktur. Yang ketujuh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ke-8, penataan ruang dan kawasan pemukiman, penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, dan yang ke-9 adalah lingkungan hidup dan kebencanaan. Jadi itu 9 prioritas pembangunan yang akan kita laksanakan pada tahun 2023. Kondisi IPM kita untuk tahun 2021 kita ada di posisi 81,83. Jadi memang lebih tinggi dari rata-rata Bali dan rata-rata nasional. Nah ini target kita harus pertahankan dan bila perlu kita bisa tingkatkan karena kita adalah salah satu penyumbang dari penilaian PM ini. Sudah bisa Bu? Oke, selanjutnya kita akan sampaikan program kegiatan atau subkegiatan yang ada yang akan kita usulkan pada tahun 2023. Jadi untuk bidang PAUD dan PNF ada program pengelolaan pendidikan anak usia dini. Kemudian ada pengadaan perlengkapan PAUD. Sampun bisa nih. Kemudian penyelenggaraan proses belajar PAUD. Jadi nilainya silakan dilihat sendiri. Jadi yang bacakan urusan dan programnya saja. Kemudian penyediaan pendidik dan tenaga pendidikan bagi satuan PAUD. Kemudian pengelolaan dana BOP PAUD, pengelolaan dana BOP sekolah non-formal atau kesetaraan. Kemudian selanjutnya adalah urusan pemerintahan bidang pendidikan. Programnya adalah pengelolaan pendidikan. Pendidikan sekolah dasar, yaitu
kita rencanakan untuk tahun 2003 adalah pembangunan perpustakaan sekolah dasar, kemudian pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah. Selanjutnya adalah rehab sedang dan berat ruang kelas, rehab sedang dan berat sarana prasarana utilitas sekolah. Nah, ini mungkin yang paling banyak nanti akan menjadi pertanyaan, karena terus terang saja hasil keliling kita selama ini, hasil survei kita memang banyak sekali gedung-gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Dan untuk dimaklumi memang tahun ini kita tidak bisa berbuat banyak. Semoga tahun 2023 ada peningkatan, ya. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi kita mencoba mengusulkan kembali lagi ke nanti masalah ketersediaan dananya. Jadi kalau dananya ada, mudah-mudahan program ini tidak terhambat dan dapat kita jalankan sesuai dengan perencanaan kita. Kemudian selanjutnya pengadaan perlengkapan siswa, pengadaan perlengkapan sekolah, itu adalah kegiatan-kegiatan rutin yang kita laksanakan. Tiap tahun itu memang ada, tetapi memang jumlahnya selalu berubah-ubah. Kembali ke saya sampaikan tadi adalah sesuai dengan kondisi keuangan kita. Jadi semua sudah direncanakan, kembali lagi tergantung dana yang tersedia. Selanjutnya adalah penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar. Nah, ini nilainya juga cukup besar. Selanjutnya adalah pengelolaan dana BOS sekolah dasar. Jadi dana BOS memang administrasinya dari kita. Jadi memang kelihatan besar sekali yang dikelola, tetapi administrasi saja. Niki semua dikembalikan langsung ke sekolah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah urusan pemerintah di bidang pendidikan, program pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama. Sama juga seperti di sekolah dasar, tahun ini kita mencoba memasang kegiatan pemeliharaan rutin, sarana prasarana utilitas sekolah, kemudian pengadaan perlengkapan sekolah, pemeliharaan rutin bangunan dan gedung sekolah. Ya. Jadi penyediaan biaya personil peserta didik, penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidik, dan pengelolaan dana BOS sekolah menengah. Jadi ini adalah rutin kita laksanakan setiap tahun. Selanjutnya, bidang pemudaan dan olahraga. Jadi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, programnya adalah pengembangan kapasitas dan daya saing kepemudaan. Kegiatannya adalah penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera. Nah, untuk dimaklumi, tahun ini kita benar-benar prihatin rasanya untuk bidang olahraga ini. Jadi usulan sudah dilaksanakan, ya hampir-hampir mirip lah seperti ini, tetapi tahun ini memang benar-benar tidak kebagian pagu. Jadi semoga untuk tahun 2023 apa yang diusulkan oleh bidang olahraga ada hasilnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, partisipasi sekolah selama ini sangat luar biasa melalui dana BOS membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepemudaan. Jadi selalu kita bekerja sama dengan sekolah. Karena terus terang di dinas juga tidak ada anggaran untuk itu. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon dapat dipertahankan. Kemudian di bidang olahraga juga ada pembinaan, pengembangan atlet berprestasi, kemudian ada penyediaan dan pengembangan pemeliharaan sarana prasarana sekolah, sarana prasarana olahraga. Kalau nggak salah ini adalah listrik dan kawan-kawannya ya. Jadi ya, jadi di sini adalah membayar iuran rekening listrik, rekening air dan segala macam, itu rutin untuk itu.
Kemudian yang terakhir adalah perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana-sarana tidak ada berubah, Ibu. Jadi sudah berupaya kita usulkan, semoga tahun ini ada hasilnya. Jadi seperti itu usulan kita. Mungkin nanti secara garis besar adalah itu, kita lebih banyak akan diskusikan, mungkin ada masukan, ada saran dari Bapak Ibu hadirin, terutama Bapak dari Dinas Dewan Pendidikan, mungkin ada masukan untuk kami untuk pelaksanaan kegiatan kita di tahun 2023. Demikian yang dapat yang sampaikan. Selanjutnya, ini karena moderatornya sendiri membuka sendiri, jadi selanjutnya mungkin kita buka saja sesi tanya jawab. Kita diskusikan saja apa-apa yang mungkin dapat kita laksanakan di tahun 2023 untuk menyempurnakan usulan yang sudah kita sampaikan ke Bapeda. Demikian, kita tutup dulu untuk sesi ini. Om, Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam, selamat pagi. Sesi selanjutnya mungkin kita langsung mulai saja. Mungkin ada 3 pertanyaan atau 1 pertanyaan dulu yang jawab satu-satu. Mohon izin Pak Kadis. Mohon izin Pak Kadis. Mohon izin Pak Kadis. Kami dari Bapeda, kami kan selaku narasumber, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan forum PD ini Pak Kadis. Iya. Sebentar. Jangan lupa tadi menyampaikan, karena di daftar undangan tidak muncul namanya Bapeda. Silakan dari Bapeda Pak Kabid. Sebelum teman-teman yang lain menyampaikan masukan, silakan dari Bapeda untuk menyampaikan beberapa hal yang harus disampaikan pada forum saat ini. Silakan Pak Kabid. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang kami hormati Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Badung. Selanjutnya yang kami hormati Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Badung, yang kami hormati Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Badung, yang kami hormati Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Badung, yang selanjutnya yang kami hormati Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kabupaten Badung. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Badung. Selanjutnya yang Ketua Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini yang kami hormati pula. Selanjutnya para Direktur Struktural dan Fungsional Perencana di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Dan yang kami hormati para pimpinan atau asosiasi kelembagaan di Kabupaten Badung yang bergerak di bidang pendidikan, serta seluruh peserta forum perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Salam Wibaya kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena asal bertawaran anugerahnya, maka pada hari ini kita dapat bertatap muka secara virtual pada forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah dalam keadaan sehat dan berbahagia. Untuk selanjutnya mungkin sudah banyak disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas terkait dengan hal-hal yang mendasar ini, tapi secara kami akan menyampaikan kembali bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Maka dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2023 diamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah sebagai wadah untuk menampung dan penjaringan aspirasi masyarakat
dan dunia usaha atau pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas atau bottom up planning berdasarkan asas demokrasi dan desentralisasi serta sebagai wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya kami menyampaikan tujuan dari penyelenggaraan forum perangkat daerah ini antara lain yaitu 1. Menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Selanjutnya yang kedua, mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Yang ketiga, menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat, menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa menjadi pedoman dan acuan pelaksanaan forum perangkat daerah ini. Antara lain yang pertama, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kadis, bahwa sasaran RPJM dan tema pembangunan daerah Kabupaten Badung. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 difokuskan pada pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target indikator kinerja utama. Tahun kedua RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026 serta tema dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada rancangan awal RKPD tahun 2023, yaitu dengan tema perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Dan yang kedua, prioritas pembangunan juga sudah disampaikan tadi sama Bapak Kadis. Kami juga akan menyampaikan bahwa prioritas pembangunan daerah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, jaminan sosial dan ketenagakerjaan. Yang keempat, adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Yang kelima, pariwisata. Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, maka selain kelima prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain infrastruktur, selanjutnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, selanjutnya penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, yang kesembilan lingkungan hidup dan kebencanaan. Tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan implementasi dari visi, misi, dan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD semesta berencana tahun 2021-2026. Dengan tema dan prioritas pembangunan daerah tersebut, diharapkan usulan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah mengarah pada fokus pembangunan daerah tahun 2023 yang meliputi transformasi ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta peningkatan jaring pengaman sosial dalam rangka akselerasi penanggulangan dampak COVID-19. Dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain. Yang pertama, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung sesuai RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026. Selanjutnya yang ketiga, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2023 dengan berpijak pada pagu anggaran perubahan APBD tahun 2021. Yang keempat, mengingat keterbatasan anggaran pendapatan daerah yang diproyeksikan tahun 2023, maka alokasi anggaran belanja perangkat daerah tahun 2023 agar diprioritaskan pada 1. Belanja wajib dan mengikat antara lain gaji dan tunjangan PNS, santunan-santunan sosial kemasyarakatan, upah tenaga kontrak, dan lain-lainnya. Selanjutnya, belanja mandatori antara lain pendidikan, kesehatan, SDM, dan pengawasan. Selanjutnya yang kelima, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan melalui forum musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2022. Selanjutnya yang keenam, bagi OPD yang memiliki kegiatan dari pokok-pokok pikiran Dewan agar memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan yang sudah disampaikan melalui sistem SIPD dan EIBAH oleh anggota Dewan. Selanjutnya yang ketujuh, melaksanakan pemutahiran pada sub kegiatan di SIPD. Karena kalau tidak dimutakhirkan berdampak pada rancangan Renja, tidak bisa melakukan proses input data ke SIPD. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut
Dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang sudah ada. Dan harapan bagi forum perangkat daerah ini semoga dapat masukkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Demikian kami sampaikan, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang perlu berkenan. Sekali lagi kami akhir dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Kabid. Jadi sudah diperjelas tadi Kabid dari Bapeda, apa yang Tiang sampaikan sudah dilengkapi. Tiang ucapkan terima kasih. Mungkin sebagai masukan aja untuk Bapeda, Pagu sudah ditetapkan pada saat Musrenbang kecamatan dilaksanakan. Jadi terus terang saja kita di dinas sudah bergerak. Begitu ada usulan dari kecamatan, kita sudah melaksanakan survei untuk memantapkan usulan. Survei sudah dilaksanakan, tetapi kemudian Pagu ditetapkan, ya tidak cukup seperti itu. Jadi kalau bisa pada saat forum ini biarkan berproses seperti yang dulu-dulu. Usulan niki Pak Kabid, usulan kalau boleh. Jadi perkembangannya kelihatan pada saat Musrenbang kecamatan usulannya A, kemudian pada saat forum perangkat daerah usulannya menjadi B jumlahnya, itu sudah termasuk adanya pokir. Kemudian selanjutnya pada saat Musrenbang kabupaten, disitulah muncul angka terakhir. Jadi kelihatan prosesnya sudah mengikuti proses seperti itu. Jadi jangan di awal sudah dipatok seperti itu. Jadi kelihatan dinas tidak mengusulkan. Itu usulan saya, tidak perlu ditanggapi Pak Kabid. Jadi untuk masukan aja. Selanjutnya Tiang persilahkan Bapak Ibu peserta untuk memberikan masukan terkait dengan usulan yang sudah kami sampaikan tadi. Mungkin bisa ditayangkan lagi usulan-usulan kita. Mohon ditanggapi, berikan kami masukan, saran untuk menjadikan usulan kita lebih baik. Waktu Tiang persilahkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Dumun Pak dari Dewan Pendidikan. Silakan. Kami cerita sedikit dari tahun 2002 kita membentuk komite, kita membentuk Dewan Pendidikan dengan biar teman-teman dengar ya. Sambil jalan. Sehingga usulan-usulan selama ini sampai detik ini kita belum punya anggaran yang kita usulkan setiap tahunnya. Kita pernah muncul Pak Kadis. Mudah-mudahan dengan ada Pak Kadis yang baru kami mohonkan bantuannya. Kita seperti lembaga-lembaga independen lain di Pemda, juga ADI dan sebagainya, ya non-rem kepada dinasnya masing-masing. Ada seperti itu saya dengar. Mudah-mudahan kami Dewan Pendidikan yang dari Badung ini memang kami merupakan garis koordinasi dengan Pak Kadis, garis koordinasi juga pada DPR. Dan pertemuan ini kami minta dengan hormat supaya bisa anggaran kami dititipkan pada dinas itu bisa
besar. Karena kami di Parlemen Agama juga ada lembaga yang independen Pak anggarannya. Nggak ada suaranya. Selama ini juga tidak pernah kami diberikan. Ya. Kita buat program berkali-kali dan diminta program lagi sudah menyampaikan dan juga muncul. Aduh, kok gak ada suaranya punya aku, Rek? Ya. Kalau tidak ada anggaran kan kegiatan kami terstagnasi ya. Selama ini memang uang-uang pribadi Pak. keluar itu perlu monitoring dan sebagainya. Konsultasi sama komite kan jarang jadi. Terima kasih Pak Santi. Mungkin saya ulangi, ada kesalahan teknis, jadi mungkin teman-teman yang di Zoom nggak bisa mendengarkan. Jadi dari Pak Dewan Pendidikan mengusulkan anggaran untuk biaya operasional di Dewan Pendidikan. Dia langsung tanggapi Bapak. Terus terang memang kita inginnya begitu, kita inginnya semua mendapatkan anggaran. Tetapi kondisi saat ini Bapak ampun uning. Tapi apapun itu kita akan coba mengusulkan kembali untuk tahun ini. Mudah-mudahan rumahnya ada. Rumahnya ada Bapak. Ya. Kita akan coba diskusikan sareng Bapak Pedang. Jadi yang tidak berani berjanji napi-napi, tapi kita akan upayakan untuk itu. Semoga wenten jalan keluar dari Bapak Pedang nanti. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang lain, sebentar Bun yang ada di ruangan, dari Pramuka, Wenten, masukkan. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang, Bapak Ibu, apakah yang lain mungkin ada yang memberikan masukan, karena dari Pramuka, sampun, sudah cukup. Mohon izin Pak, kami dari Bapeda Pak, mohon izin. Silakan Bapeda. Yang terhormat Pak Kadis, mohon izin mungkin kami menyampaikan arahan dari pimpinan kita terkait dengan mapping untuk efektivitas dan daya tampung sekolah-sekolah dasar yang ada di Kabupaten Badung. Apabila dimungkinkan agar dipertimbangkan untuk melaksanakan regrouping terhadap sekolah-sekolah yang tidak efektif serta jumlah muridnya sedikit digabung dengan sekolah-sekolah terdekat dengan lokasi sekolah yang ada di sekitaran Nikel Pak Kabin. Pak Kadis, sehingga mampu menekan biaya pemeliharaan gedung dan bisa dialihfungsikan untuk pembangunan sekolah-sekolah SMP ataupun hal-hal lainnya. Jadi itu arahan dari pimpinan Pak Kadis. Itu aja Pak Kabit. Ya, Pak Kadis. Ada lagi yang lain pesan dari Pak Kepala Bapeda untuk tiang? Ini teman-teman Kadis. Terima kasih. Kita akan laksanakan Pak tahun ini. Semoga Bu Kabitnya nanti sampaikan bahwa tolong disurvei sekolah-sekolah daya tampungnya apakah cukup, apa yang bisa di-regrouping atau tidak. Ini disurvei ulang. Terima kasih Pak Kabit. Selanjutnya Bapak Ibu silakan lagi dan usulan. Pak yang 7 aja langsung. Pak Ratana, Ketua MPKS. Lurus Pak. Tadi dengar ya? Ibu sampaikan dari situ. Pak Ratana masih di mute itu. Mohon izin. Bisa masuk suara tiang?
Bisa Semua Pak, jelas, Pak. terus Pak. Bisa masuk suara Toleransi, Pak. Nggih. Banyak perangkat yang dibuka Pak Aradano. Mohon izin. Halo. Nggih, para tanda mohon teman-teman. Halo. Nggih, para tanda dumun wusan Halo. Pak Sulaiman nggih. Halo. Bisa masuk suara kita? Nggih, Halo. bisa. Halo. Oh gitu. Ampun, Bapak Kadis. Ampun. Om Swastiastu. Kapengajeng mantuk ring Bapak Kadis sanedahat Kusumaya Titiang, taler Bapak Ibu peserta Zoom hari ini. Pertama-tama Titiang mewakili MKKS Kabupaten Badung, ngatur sud mana-mana santukan kepicogalah niki diberi kesempatan nyarengan ring Zoom para pejabat-pejabat niki balik pisan semua pisan. Ring galah niki iwawu santukan Titiang wonten kredit kide ring tayangan niko wantah yang tiang lihat wantah program ring PAUD lan SD. Ring SMP durung Titiang panggih. Nggih. Saking mohon sedurung Titiang mengajukan beberapa masukan niki santukan belum ditanyakan untuk SMP ampun dados Titiang niki matur kenten ini SMP niki kan. Dados Pak, lurus Pak. Ayo. Pertama niki Bapak Kadis sanedahat Kusumaya Titiang. Titiang mewakili MKKS ampura pisan niki santukan niki program niki jadi program untuk tahun berikutnya dan selanjutnya. Titiang ring MKKS susah makin niki ring Badung bahkan mungkin Indonesia dan bahkan dunia niki wonten kapiambang indik dana. Kaki mawon mandene Titiang niki mewakili MKKS kepala-kepala sekolah mandene wonten talar aktur dumugi ring bapak-bapak ring dinas utawi ring pejabat mandene talar masih memikirkan atau bahkan nanti bisa mewujudkan untuk tunjangan kepala sekolah kami di SD maupun di SMP masih sangat jauh Bapak Kadis ampura pisan iki dibandingkan dengan tunjangan kepala sekolah ataupun di dinas-dinas yang lain yang seprofesi dengan kepala sekolah. Tunjangan kepala sekolah utamanya niki yang sangat jauh dengan tunjangan SMA SMK. Niki usulan dari kami teman-teman kepala sekolah dumugi benyang pungkur niki ekonomi membaik ring kepala sekolah mersidayang ngemulihan tunjangan sekadi sane kaacepin atau yang sudah diprogramkan nanti diprogramkan di program berikutnya. Kaping kali talar ring TPP. TPP kepala sekolah hampir sama bahkan ada kepala sekolah kami ada dapat di bawah guru. Nah ini juga mohon dipertimbangkan. Kaping 3 indeks PPDB. Dados kita niki bicarakan indeks PPDB. Dados Pak. Nah indeks PPDB niki Bapak Kadis, niki kan biasanya ring pendidikan biasanya ring PPDB biasanya niki agak kredit nih bahkan sangat kredit utamanya ring sekolah-sekolah yang penduduknya bersifat sudah akhirnya nika makeh penduduk luar dan sebagainya nika atau di daerah penduduk padat. Nah, sesuai dengan usulan teman-teman Titiang ring kepala sekolah, pertama bagi anak-anak yang sudah diterima di sekolah tertentu, baik itu di negeri maupun di swasta, agar tidak bisa lagi pindah ke sekolah lain. Nah, karena niki ada pengalaman tahun-tahun yang lalu, niki yang puro tahun yang lalu yang bicarakan, bahkan jangankan di sekolah swasta, di sekolah negeri aja siswanya sudah terdaftar,
Tetapi begitu MPLS atau yang dulu disebut MOS selesai, siswanya banyak yang pindah ke sekolah lain. Niki pertama keluhan dari sekolah swasta dan juga bahkan ada sekolah negeri yang mengalami seperti itu. Dan bahkan teman-teman kami di MKKS itu mengharapkan agar kalau ada anak-anak yang mau pindah ke sekolah lain itu agar satu pintu, kalau bisa atas seizin Pak Kadis. Pura pisan iki Pak Kadis kita usulan teman-teman. Pangsan dari oknum-oknum tertentu atau maaf yang niki dari pejabat-pejabat tertentu hanya memberi ACC sehingga kepala sekolah ini pakewah nih kalau tidak di ACC itu tidak ditindaklanjuti salah. Sedangkan kalau ditindaklanjuti nanti dari sekolah lain itu menganggap kita itu tidak sesuai dengan prosedur pos PPDB. Namun itu dumun titiang mari jebos untuk titiang dalar kesarangin untuk teman-teman titiang riam KKS dumugi nyen wenten mawah malih menambahkan lagi mari pisan ampura pisan niki titiang Pak Kadis lan bapak-bapak sareng sami di Pradene usul titiang wenten sesuai dengan mengahreng asal mengahreng kayun inggih sapunika kirang langkung ngampura titiang sinap untuk Pramasanti. Om Santi. Oke, suksemo Pak Ketua KKS, Pak Ratana. Jadi yang tanggapi langsung aja satu-satu. Kebetulan Mbak Peda juga pasti sudah mendengar. Tolong dibantu juga yang tadi disampaikan kepala sekolah kami, kepala sekolah SMP, di mana TPP kepala sekolah masih di bawah guru, kemudian tunjangan kepala sekolah yang seperti ini Pak, yang akan catat, yang akan coba lagi usulkan untuk anggaran tahun 2023, yang akan coba lagi. Semoga niki mumpung Mbak Pedanya juga ada, didengar dan dicatat juga dan dibantu pada saat pengusulannya nanti. Benten Bang. Nah, untuk PPDB niki ahlinya ada, ini Pak Wirawan hadir kan? Oke. Siapa hadir Pak? Pak Kabid, mohon dijelaskan yang penerimaan siswa barunya Pak. Terima kasih Pak Kadis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak. Yang saya hormati Bapak Kadis, Bapak Ibu, teman-teman para kabid, para kasih dan kasubag. Izin menambahkan Pak Kadis terkait dengan usulan tadi dari Bapak Aratano terkait dengan TPP kepala sekolah. Pada beberapa hari yang lalu kebetulan saya mengikuti Zoom meeting dengan Dirjen GTK di mana di sana menyampaikan tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Mengingat pernah disampaikan oleh teman-teman pengawas dan kepala sekolah ketika jumlah besaran TPP sama dengan guru. Nah, kemarin saya sudah menanyakan tentang regulasi yang sekiranya bisa memperkuat untuk kita bisa sampaikan kepada Bapeda atau BPKAD sehingga tambahan perbaikan penghasilan itu ada sedikit perbedaan antara guru dengan kepala sekolah juga dengan pengawas. Secara eksplisit memang aturan itu tidak ada, namun itu merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Namun kalau kita lihat dari segi topoksinya, kepala sekolah tentu wilayah tanggung jawabnya lebih tinggi daripada guru, demikian juga dengan pengawas. Nah, di sini tentu pada kesempatan yang baik ini Bapak dari Kabid Bapeda hadir, sekiranya ini menjadi juga bahan pertimbangan untuk nanti pemberian TPP bagi guru kami. Itu tambahan sedikit Pak Kadis, izin mohon petunjuk juga terkait dengan PPDB. Memang
pada tahun yang lalu terjadi hal seperti yang disampaikan oleh Bapak Retano, yaitu anak yang sudah diterima di sekolah negeri bahkan ke sekolah lain, sehingga sekolah yang tadinya sudah yakin akan bisa menerima sesuai dengan kuota yang ditetapkan akhirnya tidak memenuhi, sehingga sekolah tersebut kalau kita lihat daripada rasio guru dengan siswa yang harus diajar, tentu banyak sekali teman-teman guru yang mungkin tidak bisa sertifikasi dan lain sebagainya, sehingga banyak juga anak-anak yang di luar Badung yang kemudian diterima di sana. Kemudian PPDB agar satu pintu, nah tentu ini juga menjadi sebuah kebijakan nanti dari Bapak Kadis agar tidak seperti tahun lalu dari sekian banyak orang yang memfasilitasi sehingga data kita invalid. Sehingga semestinya di dalam sekolah itu sudah cukup kuotanya, dengan data yang ada ternyata lebih bahkan kurang. Nah, ada hal yang seperti itu. Nah, tentu sebagai dasar pertimbangan juga dari Bapak Kadis, mungkin pada PPDB tahun 2022 ini bagi sekolah yang sudah menerima calon siswa tersebut itu agar tidak lagi dipindahkan, karena sesungguhnya anak yang diterima itu sudah sesuai dengan zona. Nah, kalau itu dipindahkan itu akan merebut kuota anak yang di sana dan merebut lagi kuota anak yang sekolah yang dituju. Nah, mohon petunjuk juga dari Pak Kadis, kalau masukan dari saya sendiri, memang ketentuannya kalau bisa harus kita tetapkan anak itu yang sudah diterima, kecuali ada alasan tertentu yang memang berdasarkan pertimbangan juga, tidak artinya sekonyong-konyong harus kita pindahkan. Mungkin demikian masukan dari saya, Pak Kadis. Lebih lanjut mohon juga petunjuk. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid. Jadi begitu Pak Ketua, tambahan penjelasan dari Pak Kabid. Memang kita berupaya semaksimal mungkin untuk penerimaan siswa itu. Semaksimal mungkin kita sudah persiapan lebih awal. Terus terang kami sudah persiapan mulai bulan kemarin kita sudah persiapan. Nah, semoga pelaksanaannya nanti sesuai harapan. Sesuai harapan seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi, dan dapat lancar perjalannya. Tentunya semua itu harus didukung oleh Bapak-Bapak Sami, Bapak Ibu Sami. Jadi kita akan terus matangkan sampai waktunya tiba. Kita akan coba pola-pola yang terbaik, sehingga hal-hal seperti ini yang seperti tahun lalu kejadiannya tidak akan terjadi lagi tahun ini. Mungkin itu dulu detailnya, nanti kita akan kumpul lagi, kita cari jalan yang paling baik, yang tidak melanggar aturan, yang sesuai dengan surat edaran dari kementerian. Ika Rumun. Ika, selanjutnya saya minta Pak Korwil Abian Semal. Pak Korwil Abian Semal mungkin, ampun hadir. Hadir. Nggih, silakan Pak. Nungka awampuro niki Om Swastiastu titiang sareng sami niki. Swastiastu. Titiang akidik mantan sekali sane sampun wikanin taler. Tadi ring Bapak Kabid kita Bapeda menyampaikan kalau ada SD yang tidak efektif itu bisa di regrouping. SD 1 Selat adalah satu-satunya SD yang sudah di regrouping dari sekian SD, kalau tidak salah 3 SD. Namun keberadaan SD 1 Selat yang siswanya banyak, sampai saat ini daya tampungnya tidak mencukupi,
Di samping juga gedungnya sudah dalam kondisi yang kurang baik. Sudah diketahui juga oleh Bapak Kadis kita dan yang sudah informasikan juga pada Ibu Kabid. Mohon kalau bisa sekolah itu bisa diprioritaskan nanti kalau ada pembangunan atau dana yang ke depan niki. Menika mantan Pak, titiang dan akeh-akeh matur suksmo atau titiang Om Santi Om. Suksmo Pak Bu Kabid itu sudah masuk. Oke. Oke, sementara yang informasikan sudah masuk di list. Jadi semoga tidak ada perubahan dan Bapeda juga dengar. Jadi semoga tidak ada perubahan. Oke, Nika Dumun, selanjutnya. Yang dari Kuta Selatan. Oh, nggih, silakan Pak Korwil Kuta Selatan. Om Swastiastu Pak Kadis. Nggih, Swastiastu. Yang langsung saja. Jadi yang tadi agak ada hang di apinya terkait dengan rancangannya, terkait dengan pembangunan gedung SD 3 Pecatu dan SD 1 Dimaran itu agar dijadikan skala prioritas untuk di Kuta Selatan. Yang sudah koordinasikan dengan Ibu Kabid, mudah-mudahan itu tidak ada perubahan. Jadi kita sekali lagi SD 3 Pecatu dan SD 1 Dimarang. Demikian saja, Suksma. Suksma. SD 3 sarang SD 1 sudah masuk di list kita. Kembali ke yang tadi, semoga tidak ada perubahan. Nanti ke SMK ya. Silakan. Selanjutnya Pak. Satu lagi lebih ya. Kita. Ini buat putih satu. Siap pakai kalau di rumah. Iya Pak Kades. Lurus dari IGTKI ya. Nggih. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Kadis Dispora Kabupaten Badung. Saya selaku Ketua IGTKI Kabupaten Badung ingin menyampaikan usulan dari teman-teman khususnya guru PAUD swasta. Kami mohon kepada Bapak Kadis di dalam usulan itu bisalah memperjuangkan nasib kami guru swasta khususnya di insentif. Karena terus terang Pak Kadis jujur kami katakan saya mewakili guru-guru swasta yang di PAUD. Jujur saya katakan kepada Pak Kadis dari segi gaji untuk guru swasta sangat turun. Karena apa? Karena dalam keadaan seperti ini banyak jumlah murid yang ada di sekolah kami menurun. Otomatis kami yang di swasta gaji kami tergantung jumlah murid. Sedangkan SPP-nya kami turunkan agar mendapat murid. Itu poinnya Pak Kadis. Nah, dengan kondisi seperti ini otomatis gaji kecil, insentif pun dihapus. Katakan bukan dihapus ya, ditiadakan karena kondisi seperti ini keuangan Kabupaten. Jadi atas nama guru-guru TK swasta, mohon kepada Pak Kadis dengan sangat agar bisa memasukkan usulan untuk insentif guru swasta. Sangat mohon Pak Kadis, kasihani kami guru-guru swasta. Hanya demikian, terima kasih Pak Kadis. Santi, Oke, Ibu. Jadi yang sangat paham kondisinya. Jadi kembali ke yang tadi, kita tidak di dinas tidak menentukan dapat atau tidaknya. Tetap kita akan upayakan mengusulkan masalah berhasil atau tidak, kita kembalikan nanti. Tapi yang janji tetap akan usulkan. Semoga ada hasilnya. Nika mantan Ibu. Inggih. Suksuma banget Pak Kadis atas perjuangannya. Inggih Ibu Suksuma. Oke, selanjutnya. Izin Pak Kadis. Pak Birawa, silakan. Pak Pengawas. Swastiastu. Om Swastiastu. Yang terhormat
Pak Kadiswara, kemudian dari Bapeda. Saya berkait dengan pendidikan Kabupaten Badung. Saya mohon ini Bapeda karena di kebijakan pusat kan kita baik itu di proporsi guru PNS dengan guru kontrak itu sangat timpang. Saya harapkan nanti Bapeda, karena di pusat itu kan sudah membuat regulasi supaya daerah itu merekrut guru P3K. Saya mohon nanti, karena di kabupaten lain, yang saya baca itu Buleleng, itu sudah merekrut P3K. Sehingga kalau kita lihat persentase guru PNS dengan guru kontrak itu di Badung itu rata-rata itu 50%. Misalkan kebutuhan guru di suatu sekolah negeri, misalnya saya kasih contoh, misalnya dengan 30 rombel, sebenarnya di sekolah negeri itu SMP itu memerlukan 50 orang guru. Nah, ternyata di sana itu hanya ada guru negeri bisa 25 atau 24. Nah, sehingga itu banyak berpengaruh nanti berkait dengan mutu pendidikan. Apalagi di jenjang sekolah dasar mungkin sudah dipetakan oleh Bu Kabid, supaya nanti Badung itu merekrut guru P3K. Nah, sehingga nanti pendidikan Badung itu supaya tetap konsisten. Nah, sehingga nanti kita bisa melaksanakan pendidikan yang bermutu itu. Mohon Bapeda nanti bagaimana caranya supaya P3K guru itu direkrut. Nah, karena kasihan ini orang-orang Bandung itu yang sudah berpendidikan guru yang Oke, Pak Birawo hilang. Oke, kalau sudah jadi guru P3K nanti dia itu kan sesuai dengan edar itu kan dia mendapat kesejahteraan sama dengan PNS. Masih itu yang pertama. Gini, untuk Pak Kades kita nih, mohon maaf Pak Kades, kita di Badung itu, mohon di jenjang SMP, kita sekarang punya 2 satuan pendidikan, yaitu SMP 1 SMP 2 Kuta Selatan, sama SMP 3 Kuta Utara itu kepala sekolahnya PLT. Nah, berdasarkan regulasi baru Permendikbud nomor 40 tahun 2021 itu sudah bisa diisi. Nah, sehingga nanti karena ini sudah dekat ini ada kegiatan nanti ujian sekolah dan seterusnya nanti ada penandatanganan ijazah. Nah, sehingga nanti supaya nanti yang menandatangani ijazah di jenjang sekolah itu bisa kepala sekolah yang definitif. Nah, itu siapa nanti bagaimana caranya, karena nanti kalau kepala sekolah itu memegang lebih dari satu sekolah sepertinya tidak bagus. Kedua, ini saya ini berkait dengan pengawas. Kalau dilihat pengawas sekarang ini di masing-masing kecamatan untuk jenjang SD ini khususnya di Kuta sekarang ini tidak ada pengawas SD-nya, karena kemarin itu pengawasnya hanya 1 orang, Bu Komangsar ini sudah bertugas per 1 Maret. Nah, sehingga nanti supaya nanti bagaimanapun nanti satuan pendidik itu harus koordinasi berkaitan dengan perkembangan bagaimana keadaan di satuan pendidikan. Mungkin seperti itu dulu Pak Kades, masuk aja, mohon kurang lebihnya mohon maaf, akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Om. Terima kasih Pak Birawo. Jadi dapat yang sampaikan, yang langsung jawab untuk kepala sekolah sudah masuk di agenda kita. Mudah-mudahan tidak ada halangan, segera akan kita isi. Yang kedua, masalah guru. Guru P3K itu sama susahnya mengikuti tes itu sama susahnya dengan PNS biasa. Jadi tidak mudah.
memang harapannya guru-guru kontrak yang sekarang ada dapat mengikuti tes itu, kemudian lulus. Tapi kenyataannya memang susah sekali, tidak mudah untuk mengikuti itu. Kemudian ya kita berdoa saja semoga tahun depan atau tahun kuota sekarang ini kita dapat, Kabupaten Badung dapat kuota untuk P3K guru. Jadi setelah kota dapat, kita mungkin berikan informasi, berikan pembinaan kepada teman-teman yang guru kontrak supaya pada saat tes ya paling tidak gagap gitu, jadi bisa langsung beradaptasi dengan ujiannya sehingga harapan lulusnya lebih besar. Nike. Jadi yang garis bawahi ujian untuk lulus P3K tidak mudah, sama susahnya dengan menjadi PNS. Itu Nike yang pertama. Jadi persiapannya harus dari diri kita sendiri, dari guru-guru Nike, dan kita mohon bantuan semoga tahun depan kuotanya ada untuk Kabupaten Badung. Kalau kuotanya ada, kita akan persiapkan teman-teman Nike biar lebih mampu untuk pada saat ujiannya nanti. Kemudian yang ketiga, masalah pengawas. Oke. Semoga tidak ada halangan juga. Masih ada ya, Bu Rai? Personil untuk pengawas masih ada. Jadi personilnya ada, semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama akan kita isi Nika. Oke, Nika, mohon Pak Wirawa. Selanjutnya mungkin yang lain sebentar masukkan lagi. Pak, izin Pak Kadis. Oke, silakan dari Prodi Badung. Baik, perkenalkan nama saya Niwayan Santiasi, saya dari Himpaudi Badung dan saya bertugas di TK Negeri Pembina Kuta Selatan. Yang terhormat Bapak Kadis beserta Bapak Kabid dan Bapak Bapeda, Bapak Korwas serta undangan lainnya yang sempat hadir pada pagi hari ini, izinkan saya dari Himpaudi Badung telah untuk yang disampaikan oleh teman saya dari IGTKI itu mengenai insentif itu kami sangat setuju juga. Akan tetapi di sini di dalam program kegiatan yang tadi dipaparkan oleh Bapak yang tahun 2023 itu untuk yang di PAUD dan di PNF itu programnya sudah saya pahami semuanya. Akan tetapi apa boleh saya usul karena di sini di pengadaan dan pemeliharaan rehab gedung dan ruang untuk TK, utamanya TK negeri loh Bapak Kadis, mohon maaf, boleh juga TK swasta, enggak apa-apa. Nah itu untuk TK negerinya di sana saya belum baca itu untuk ada pengadaan pemeliharaan rehab dan gedung dan ruang itu Bapak Kadis. Mohon izin kalau bisa dimasukkan di dalam program kegiatan yang ada di tahun 2023 itu untuk TK negerinya utamanya. Nah itu saja Bapak Kadis untuk usulan saya, nanti siapa tahu teman yang dari Himpaudi lainnya ada masukan karena kami juga mengajak teman-teman PC pengurus cabang yang hadir di sini. Demikian Bapak Kadis dan saya akhiri dengan terima kasih dan Om Santi. Oke, terima kasih Ibu. Ya betul, belum masuk. Nanti kita cek lagi Bung ya. Karena begini Bapak Kadis, kami di sini di TK Negeri Kuta Selatan karena ini baru TK-nya, jadi sudah ini sudah merembes gitu dari atas, dari tingkatnya itu sudah merembes. Jadi itu yang kami usulkan agar nanti 2023 itu bisa sedia untuk renovasian atau rehaban seperti itu. Jadi yang di sini juga Bapak Kadis ada untuk proses kegiatan untuk pemeliharaan alat-alat
sarana dan prasarananya itu. Kalau untuk di TK Negeri Kuta Selatan ini untuk sarana bermainnya itu sangat minim sekali. Itu nanti mohon dibantu di 2003 ini bisa dimasukkan anggaran itu. Terima kasih Bapak. Oke, Ibu. Kan forum. Jadi yang tertinggal diingatkan kami untuk kita usulkan lagi. Ibu dicatat nggih? Nggih, terima kasih. Silakan. Selanjutnya, Bu. Siapa itu? Ada lagi yang lain? Pak Kadis, mohon izin, saya lupa tadi. Untuk TK Negeri Pembina Kuta Selatan, utamanya Bapak, karena saya di sini bertugas sebagai kepala sekolah. Jadi untuk ini tenaga pendidik dan kependidikannya kami kurang. Karena pas sekali dengan rombel yang ada itu, rombelnya tiga rombel, jadi gurunya juga 3 orang. Nah, akan tetapi kami sudah sebelum Pak Kabid dan Pak Kadis, kami sudah mengusulkan 1 orang guru lagi. Dan nanti kami akan matur lagi ke kantor untuk mengusulkan guru yang ada di Kuta Selatan, dan nanti biar nanti kami mendapatkan 1 guru lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu, sudah dicatat sama teman-teman di PAUD. Mudah-mudahan kita bisa usulkan untuk tahun 2023. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Kadis. Silakan. Mohon izin. Aman Pak Rakana. Silakan Pak. Yang hormat Bapak Ibu peserta di Zoom ini, mohon izin untuk yang kedua kalinya untuk menambahkan informasi tadi Pak Kadis terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, itu memang benar ada 2 kelas anak-anak siswa SMP itu sudah diterima pindah ke sekolah lain itu tidak terlepas dari maaf sekali lagi sangat maaf ini karena itu terjadi di SMP 5 Abian Semal Pak Kadis. Itu kemungkinan atau prediksi kami mudah-mudahan tidak benar, anggapan orang tua itu karena di sana itu belum ada gedung sehingga orang tua itu mengajak atau memindahkan anaknya ke sekolah lain. Mudah-mudahan seperti wacana yang di koran itu bahwa tahun ini atau tahun depan gedung SMP 5 itu sudah bisa terwujud. Mudah-mudahan Nasdem Karo ekonomi membaik sehingga gedungnya bisa terwujud. Dan yang kedua Pak Kadis, kami SMP 3 Abian Semal, tahun ini dapat bantuan kelas inklusi. Nah, sudah diadakan survei ke sekolah kami, tapi kami tidak punya lahan dan akan dipakai gedung kami yang sudah penghapusan. Bahkan setengah dari lokal kami itu sudah penghapusan, sudah kami laporkan ke dinas, sudah penghapusan, dan itu akan dijadikan kelas inklusi. Berhubung juga di sini ada Bapak Bapeda dan Bapak jabat lainnya, mohon nanti gedung kami itu dijadikan untuk ruang inklusi atau kelas inklusi. Kami mohon agar sampai tuntas, sampai ke sarana dan prasarana termasuk ke mobilernya, sehingga gedung itu nanti bisa kami fungsikan begitu selesai pembangunannya, bisa kami sudah fungsikan. Yang terakhir, mohon izin lagi sekali Pak Kadis, mudah-mudahan PTM-nya segera bisa terwujud Pak Kadis, karena kami tadi baca di koran di Gianyar sudah bisa diterapkan PTM-nya sekarang. Mudah-mudahan Badung bisa segera, karena ini orang tua, anak-anak banyak yang berharap PTM terbatasnya kembali bisa dilaksanakan. Dan kami baca tadi di korannya di Gianyar sudah mulai hari ini PTM terbatasnya. Terima kasih, Kerang Langkung, Ampuro, Pak Kadis, semua.
Oke, terima kasih Pak. Untuk PTM yang tidak bisa putuskan sendiri, yang harus rapatkan rapat dulu dengan Satgas COVID sebelum mengambil keputusan apakah kita akan PTM terbatas dulu atau bagaimana. Nanti yang minta waktu 1-2 hari niki kita akan rapatkan demun sarang Satgas COVID Badung dan pimpinan. Kemudian mudah-mudahan tidak berubah Pak, SMP 5 mudah-mudahan tahun ini selesai. Dan yang kedua, yang ketiga tadi masalah kelas inklusif di SMP 3 nih mungkin begini, yang jelaskan itu adalah sumber dananya DAK. Terus terang saja kita bilang, ini cara mekaman gantut, kan Bang, serba kuang koknya gitu loh. Jadi serba kuang, kalau kita membangun seperti yang kita cita-citakan, jelas dan cukup. Nah, makanya saya bilang makaman gantut. Kalau kita mengharapkan dana pendampingan dari APBD, kita tidak yakin apa akan dapat atau tidak. Semoga Bapeda dengar nih Jadi mudah-mudahan bisa dapat. Jadi seandainya tidak dapat, kita akan buat alternatif nih. Kalau dapat, kita akan laksanakan setuntas-tuntasnya. Kalau tidak dapat, Kang Yang dumun. Berapa aja cukupnya dana DAK Nika dumun. Yang penting bisa dilaksanakan, bisa dipergunakan oleh anak-anak untuk inklusif. Kalau penghapusan banyak Pak yang sudah dihapus Pak. Jadi DED sudah ada, kemudian gedung yang lama itu dihapus, tetapi kegiatan fisiknya belum dilaksanakan. Banyak yang seperti itu. Jadi kebanyakan Nika DED tahun 2019, kemarin karena pandemi 2020 dan 2021 itu memang tidak bisa dilaksanakan. Makanya kita niki ngebur lagi niki. Kita kalau memang tidak bisa dilaksanakan, kita proses lagi pembatalan penghapusannya ataukah biar bisa direhab dan dimanfaatkan lagi oleh sekolah. Jadi niki informasi dumun Pak. Kita sih tidak memotong di sini, artinya kita tetap berupaya mohon dana pendampingan dari APBD. Tetapi kalau tidak dapat, Kang Yang dumun, nike yang boleh dari DAK, sumber dananya DAK. Jadi kalau kan boleh, Kang Yang itu aja yang kita tuntaskan sesuai dengan perencanaan yang ada di DAK. Kenten Pak, semoga terjawab. Kenten lagi yang lain? Siap Pak Kadis. Nggih. Semua. Kalau tidak ada, mohon izin Pak Kadis. Nggih, silakan. Ingin kita menambahkan sedikit lagi berupa usulan Bapak Kadis dari staf UPT Kota Selatan yang ternyata dari usulan yang kita sudah ajukan untuk penambahan pegawai yang mana di Kota Selatan telah pensiun ke sebanyak 4 orang sampai saat ini belum ada penggantinya. Mohon izin untuk agar diberikan tambahan pegawai. Semua Pak Kadis. Siap. Kota Selatan memang susah. Terima kasih Pak Agung. Segera kita lanjuti. Yang pikir sampun nggih Bapak Ibu. Ada lagi tambahan dari yang lain? Bapeda, Penten Bapeda, Pak Kabid, Penten tambahan? Sampun cukup Pak Kadis. Ampun Pak Kadis untuk absensi mohon rekan-rekan dari peserta agar mengisi absensinya ya. Sudah. Oh ya. Nanti kita siapkan untuk absensi Pak Kabid. Kita akan kirim ke Bapeda untuk semua. Bapak Ibu peserta forum perangkat daerah hari ini yang tiang hormati, tiang ucapkan banyak terima kasih. Jadi tiang tidak simpulkan lagi apapun usulan Bapak Ibu tadi kita akan upayakan untuk mengusulkan pada saat nanti pelaksanaan musrenbang. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita usulkan
ada hasilnya. Kita berdoa bersama, Bapeda juga mohon dukungannya. Apa-apa yang menjadi usulan kami, semoga mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir Nike, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Acara forum Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam.